5 tanda di wajah sebelum ajal menjemput. Halo, sedulur spiritual. Selamat datang kembali di channel ini. Ruang kita untuk menggali kearifan leluhur, menyingkap misteri alam, dan memahami isyarat-isyarat kehidupan yang tersembunyi. Hari ini, kita akan membahas salah satu pengetahuan primbon yang paling sensitif, namun penting untuk kita pahami sebagai pengingat akan jati diri dan hakikat hidup. Kita akan bedah bersama 5 perubahan wajah yang terlihat menurut primbon Jawa, tanda-tanda sebelum ajal menjemput. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan spiritual dan mempersiapkan diri. Siapkah Anda? Sebelum kita mulai, yuk tunjukkan dukungan Anda. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika konten ini bermanfaat. Tinggalkan komentar dengan pengalaman atau pandangan Anda, dan yang paling penting, subscribe agar tidak ketinggalan setiap ujangan baru dari channel ini. Pastikan juga lonceng notifikasi sudah Anda aktifkan. Ya, baik, tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Dalam ajaran primbon Jawa, tubuh manusia, terutama wajah, dianggap sebagai peta energi dan isyarat. Para ahli spiritual zaman dahulu percaya bahwa beberapa waktu menjelang pulang ke pangkuan ilahi, energi kehidupan mulai bergeser, dan perubahannya bisa terbaca jelas pada raut muka. Inilah 5 perubahan wajah yang terlihat, tanda menurut primbon Jawa. 1. Hilangnya cahaya atau aura wajah, wajah melendung. Dalam kearifan primbon Jawa, wajah bukanlah sekadar permukaan fisik, melainkan layar energi, nur cahaya, yang memancarkan kondisi spiritual, batin, dan tingkat vitalitas seseorang. Para leluhur sangat meyakini bahwa perubahan fundamental sebelum ajal menjemput seringkali ditandai dengan fenomena yang disebut wajah melendung atau hilangnya nur wajah. Penanda ini adalah yang paling halus dan hanya bisa dikenali oleh mereka yang memiliki kepekaan batin tinggi atau mereka yang sangat dekat dan intim dengan individu tersebut. Hilangnya cahaya yang dimaksud di sini bukanlah pucat karena sakit biasa. Wajah orang sakit yang masih memiliki harapan hidup, meskipun pucat, tetap memancarkan sesuatu, yaitu semangat hidup dan kekuatan jiwa yang berjuang. Namun, menurut primbon, ketika ajal sudah sangat dekat, terjadi penarikan energi besar-besaran dari raga. Energi yang ditarik pertama kali adalah nur ilahi atau cahaya kehidupan yang selama ini melindungi dan menghidupkan wajah. Secara visual, perubahan ini tampak dramatis namun sulit dijelaskan dengan istilah medis. Wajah akan terlihat datar, kusam, dan tanpa dimensi. Istilah Jawanya, wajah itu seolah ditarik kembali ke dalam. Ia kehilangan kedalaman dan kilau alaminya. Kilau mata yang padam, bagian paling kentara adalah bola mata. Mata yang sebelumnya memancarkan kehidupan, gairah, atau bahkan emosi sedih, akan tampak seperti sumbu lampu yang kehabisan minyak. Kilau atau cahaya di pupil dan iris seolah menghilang, digantikan oleh tatapan yang tembus pandang atau kosong, seolah ia sudah melihat ke dimensi lain. Permukaan kulit yang mati, meskipun kulitnya mungkin tidak mengalami sianosis, kebiruan, atau pucat ekstrim, permukaannya terasa kaku dan tidak berenergi. Saat tersenyum, garis tawa terasa dipaksakan. Saat diam, ekspresi wajah tidak lagi hidup melainkan beku dalam ketenangan yang abnormal. Kesulitan mengumpulkan aura. Pada orang yang sehat, aura wajah selalu ada dan dapat diisi kembali, misalnya dengan wudhu, meditasi, atau rasa syukur. Namun pada kondisi ini, wajah seolah tidak mampu lagi menahan atau memancarkan aura. Setiap upaya untuk memancarkan kehangatan atau energi positif dari wajah seolah sia-sia. Dalam primbon, fenomena ini adalah peringatan spiritual bahwa jiwa sudah mulai melepaskan ikatan dengan wadah fisiknya, mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke perjalanan spiritual berikutnya. Bagi keluarga, ini adalah momen untuk memperbanyak doa dan memohon kelancaran proses pamitan bagi orang tercinta. 2 perubahan drastis warna ujung hidung, pancaran vitalitas. Dalam ilmu fisiognomi Jawa kuno yang menjadi bagian dari primbon, hidung tidak hanya berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi juga merupakan pusat vitalitas, kekuatan napas, dan indikator prana, energi kehidupan, yang tersisa. Perubahan warna pada ujung hidung atau cuping hidung, alarnasi, dianggap sebagai isyarat keras dan nyata bahwa mesin kehidupan sudah mulai melambat secara signifikan. Primbon menyebutkan bahwa perubahan warna yang harus diwaspadai adalah ketika ujung hidung,
yang secara normal berwarna senada dengan kulit atau sedikit kemerahan karena aliran darah, berubah menjadi warna yang abnormal, gelap, atau kontras dengan area sekitarnya. Warna-warna perubahan yang harus diperhatikan. Kehitaman, keunguan pekat. Ini adalah tanda paling serius. Warna gelap, kehitaman, atau keunguan pekat pada ujung hidung diakini merupakan cerminan dari menipisnya sirkulasi qi, energi, dan darah ke area tersebut. Secara esoteris, ujung hidung adalah titik di mana energi dari napas terakhir kali beredar dengan kuat. Jika warnanya menghitam, itu menandakan bahwa jalur energi vital ini sudah hampir terputus. Keabu-abuan pucat bening yang tidak lazim. Perubahan menjadi abu-abu atau pucat bening yang tidak seperti pucat biasa juga sangat signifikan. Pucat biasa terjadi di seluruh wajah karena kelelahan atau kurang darah. Namun, jika pucatnya terpusat dan ekstrim hanya di ujung hidung, Primbon menafsirkannya sebagai penarikan total sirkulasi energi spesifik dari titik vital tersebut, mempersiapkan tubuh untuk non-fungsi. Mengapa ujung hidung? Karena hidung adalah gerbang utama prana masuk dan keluar. Ketika seseorang mendekati akhir hayat, tarikan napasnya menjadi dangkal dan terputus-putus. Penurunan fungsi pernapasan yang drastis ini tercermin pada ujung hidung sebagai bagian terdepan dari organ napas. Perubahan warna ini, dalam Primbon, seolah alarm visual yang menunjukkan bahwa waktu napas terakhir sudah sangat dekat. Kearifan ini mendorong kita untuk menghargai setiap tarikan napas dan memahami bahwa tubuh adalah wadah yang fana. Dengan mengetahui tanda ini, kita diingatkan untuk segera mendampingi, memberikan ketenangan batin, dan memfasilitasi proses husnul khotimah, akhir yang baik, bagi yang bersangkutan. 3. Keringnya bagian atas bibir. Bibir meranggas. Dalam tradisi Primbon Jawa, bibir merupakan representasi dari energi kehidupan dan asupan. Bibir yang sehat melambangkan keseimbangan cairan tubuh dan kekuatan dalam menerima serta mencerna sari-sari kehidupan. Namun, menjelang akhir dari perjalanan raga, Primbon mencatat adanya isyarat spesifik yang muncul di bibir bagian atas, di atas garis merah bibir itu sendiri, yang sering disebut bibir meranggas. Fenomena ini unik karena terjadi meskipun individu tersebut mungkin masih menerima cairan atau telah dirawat dengan baik. Perubahan ini bersifat energetik, bukan sekadar dehidrasi medis biasa. Kekeringan yang lokal dan persisten, bibir bagian atas akan terlihat sangat kering, pecah-pecah, bahkan bersisik, meranggas. Kekeringan ini tidak mudah hilang meskipun sudah diolesi pelembab atau sering dibasahi. Ini menandakan adanya penarikan energi dari saluran cerna dan asupan. Secara spiritual, Primbon menafsirkan bahwa tubuh sudah mencapai titik di mana ia tidak lagi memerlukan asupan duniawi. Fungsi menerima dan memproses makanan serta air sedang dihentikan secara perlahan oleh sistem tubuh itu sendiri. Perubahan pada lekukan filtrum. Perhatikan filtrum, yaitu lekukan vertikal kecil yang memanjang dari bawah hidung hingga ke busur bibir atas. Dalam beberapa pandangan Primbon, jika area ini tampak datar, kaku, dan kehilangan kedalamannya, itu mengindikasikan bahwa jalur komunikasi energi batin telah melemah. Kekakuan di area ini seolah mencerminkan sulitnya raga untuk melanjutkan fungsi verbal atau bahkan fungsi menelan. Warna pucat di batas bibir. Garis batas antara kulit wajah dan bibir atas akan terlihat sangat pucat, hampir memutih atau kebiruan halus. Ini menandakan bahwa sirkulasi darah di pembuluh kapiler terhalus di area tersebut telah melambat secara signifikan, menjadi isyarat bahwa energi vital sedang dialihkan ke organ-organ esensial terakhir. Fenomena bibir meranggas ini adalah isyarat bagi sanak saudara untuk memahami bahwa perjuangan raga sudah mendekati akhir. Fokus tidak lagi pada memberi asupan fisik, melainkan pada ketenangan batin dan penguatan spiritual agar jiwa dapat berpisah dengan damai. 4. Garis senyum, garis tawa, yang mendalam dan patah. Dalam Primbon dan ilmu fisiognomi Jawa, wajah adalah peta emosi dan takdir. Garis senyum atau garis tawa, garis nasolabial, yang membentang dari sisi hidung hingga sudut mulut, dianggap sebagai jalur manifestasi emosi dan cerminan karma yang sedang dialami. Perubahan pada garis ini menjelang ajal bukan hanya sekadar kerutan penuaan, melainkan perubahan struktural dan kekakuan yang menandakan pelepasan emosi duniawi. Garis yang mendalam dan kaku, garis penderitaan tanda pertama, adalah garis ini menjadi sangat dalam namun kaku dan tidak fleksibel. Biasanya, garis tawa bergerak dinamis saat seseorang berbicara atau tertawa. Namun, pada kondisi ini,
garis tersebut akan terlihat terukir permanen dan tidak berubah bahkan saat wajah tanpa ekspresi. Kekakuan ini ditafsirkan sebagai terkuncinya emosi duniawi, yang berarti raga sedang berhenti memproses suka dan duka kehidupan. Fenomena garis, patah, atau terputus. Yang paling signifikan adalah ketika garis ini terlihat seolah terpotong atau patah di tengahnya. Bukannya menjadi satu garis melengkung yang halus, ia mungkin menunjukkan jeda atau kekacauan struktural. Primbon menafsirkan garis patah sebagai putusnya koneksi antara energi napas, hidung, dan energi bicara ekspresi, mulut, sebuah simbol bahwa komunikasi dan interaksi raga dengan dunia luar akan segera berakhir. Kelemahan otot ekspresi. Karena penarikan energi vital, otot-otot di sekitar area ini akan melemah secara drastis. Sudut mulut mungkin sedikit tertarik ke bawah, terlihat cemberut atau sedih secara permanen, meskipun batin orang tersebut sedang tenang. Hal ini bukan lagi refleksi emosi, melainkan manifestasi fisik dari berakhirnya fungsi kendali otot-otot ekspresi. Garis senyum yang mendalam dan patah ini adalah isyarat bagi kita bahwa individu tersebut sedang memasuki fase penenangan batin, tapa raga, melepaskan keterikatan terakhir pada peran dan emosi di dunia fana. Ini adalah waktu untuk menciptakan lingkungan yang paling tenang, khusyuk, dan penuh kedamaian. 5 perubahan pandangan mata, tatapan kosong. Dalam semua ajaran spiritual, termasuk primbon Jawa, mata adalah jendela jiwa, cakra yang paling sensitif, dan cermin dari keberadaan batin. Tanda terakhir dan yang sering dianggap paling kuat oleh para leluhur adalah perubahan pandangan mata, yang sering digambarkan sebagai tatapan kosong atau pandangan tembus. Perubahan ini bukan hanya soal mata lelah atau sayu karena sakit. Ini adalah fenomena di mana fokus jiwa sudah mulai bergeser dari raga fisik menuju alam kelanggengan, keabadian. Tatapan yang tidak memproses dunia, mata yang sehat bereaksi secara aktif terhadap cahaya, gerakan, dan interaksi. Namun, pada kondisi ini, tatapan mata akan terlihat tidak lagi memproses informasi duniawi secara normal. Individu tersebut mungkin menatap Anda, namun tatapannya seolah menembus Anda dan melihat jauh ke belakang, atau ke samping, seolah ada sesuatu di luar dimensi yang sedang ia amati. Primbon menafsirkan bahwa jiwa sudah mulai disibukkan dengan pemandangan dan persiapan di alam lain. Hilangnya cahaya di pupil, mata mati meskipun sudah dibahas sekilas di poin pertama. Di poin ini fokusnya lebih spesifik pada pupil dan iris. Cahaya reflektif, yang membuat mata terlihat, hidup, dan berbinar, akan menghilang. Pupil terlihat gelap dan datar, seolah sumber nur cahaya yang ada di mata sudah ditarik. Matanya mungkin terbuka, tetapi jiwanya sudah menutup diri dari interaksi fisik. Inilah yang disebut primbon sebagai mata yang mulai mati, sebelum raga benar-benar meninggal. Kesulitan mengikuti objek. Secara fisik, mata mungkin sulit untuk mempertahankan fokus atau mengikuti gerakan objek yang ada di dekatnya. Gerakan matanya menjadi lambat, tersentak-sentak, atau tidak terkoordinasi. Ini adalah indikasi bahwa sistem saraf yang menghubungkan mata ke otak dan tubuh sudah mulai melepaskan fungsinya secara bertahap. Dalam kearifan primbon, tatapan kosong adalah isyarat terakhir yang paling jelas. Ini adalah momen untuk tidak lagi membebani individu tersebut dengan pertanyaan, kekhawatiran, atau kesedihan duniawi. Sebaliknya, ini adalah saat untuk memberikan ketenangan, berbicara dengan suara pelan, membacakan doa-doa atau mantra penenang, menciptakan kedamaian, memastikan suasana di sekelilingnya tenang dan damai, memfasilitasi perjalanan spiritualnya agar berpisah dengan tentrem, damai. Fenomena mata ini melengkapi keempat tanda sebelumnya, menegaskan bahwa waktunya sudah tiba untuk melepaskan segala ikatan dunia, sebuah proses pamit yang suci dan mendalam. Sedulur spiritual, itulah 5 perubahan wajah yang menjadi pertanda menurut kitab Primbon. Ingat, Primbon adalah warisan kearifan. Tujuannya bukan untuk membuat kita takut, melainkan agar kita selalu eling lan waspada, sadar dan waspada. Ini adalah pengingat terbaik. Bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini? Sudahkah kita mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan abadi itu? Renungkanlah. Jadikan ilmu ini sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Akhir kata, saya ingin mendengar pandangan Anda. Apakah Anda pernah menyaksikan salah satu tanda ini? Atau adakah tanda primbon lain yang Anda ketahui?
Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi pengetahuan. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, like video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai, salam kearifan Nusantara.